Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Jalan Rahmat, Mengetuk Pintu Tuhan, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Ramadan, Bulan Pengkhidmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, barang siapa di antara kalian memberi makanan untuk berbuka kepada orang-orang mukmin yang berpuasa di bulan ini, maka di sisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang budak, dan ia diberi ampunan atas dosa-dosa yang lalu. Sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidaklah kami semua mampu berbuat demikian?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan, "Jagalah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sebutir kurma atau seteguk air. Tuhan akan memberikan pahala yang sama kepada orang yang melakukan kebaikan yang kecil, karena tidak dapat melakukan kebaikan yang lebih besar. Wahai manusia, siapa yang membaguskan akhlaknya pada bulan ini, ia akan berhasil melewati sirat pada hari ketika kaki-kaki tergelincir. Siapa yang meringankan pekerjaan orang-orang yang dimiliki tangan kanannya, pegawai atau pembantunya pada bulan ini, Allah akan meringankan pemeriksaannya di hari kiamat. Barang siapa menahan kejelekannya pada bulan ini, Allah akan menahan murkanya pada hari ketika ia berjumpa dengannya. Barang siapa memuliakan anak yatim di bulan ini, Allah akan memuliakannya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa menyambungkan silaturahmi pada bulan ini, Allah akan menghubungkan dia dengan rahmatnya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa memutuskan kekeluargaan pada bulan ini, Allah akan memutuskan rahmatnya pada hari ia berjumpa dengannya." Inilah sebagian dari khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut bulan Ramadan. Beliau bukan saja menganjurkan kita untuk mengisi Ramadan dengan ibadah ritual seperti puasa, membaca Al-Quran, istighfar, salat-salat sunat, dan zikir-zikir lainnya. Beliau juga menegaskan bahwa Ramadan adalah bulan rahmat, bulan kasih sayang, sebagaimana beliau diutus untuk menyebarkan kasih sayang ke seluruh alam. Para pengikutnya diperintahkan untuk menaburkan kasih sayang kepada semua orang. Beliau menyuruh kita untuk menyambungkan silaturahmi dan kasih sayang, agar Allah pun menyambut kita dengan kasih sayangnya ketika kita berjumpa dengannya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam menjadi menteri logistik yang berhasil menyelamatkan ekonomi negara dari defisit besar, ia berpuasa hampir setiap hari. Ketika orang bertanya kepadanya mengapa, ia menjawab pendek, "Aku takut kenyang dan melupakan orang yang lapar." Imam Ja'far As-Shadiq berkata, "Adapun sebab diperintahkannya puasa ialah untuk mempersamakan orang kaya dan orang miskin. Demikian itu karena orang kaya tidak pernah merasakan sentuhan lapar. Dengan sentuhan lapar, mereka akan mampu menyayangi orang miskin. Jika orang kaya menginginkan sesuatu, ia mampu memperolehnya. Maka Allah bermaksud untuk menyamakan makhluknya, agar orang kaya pun merasakan pedihnya rasa lapar, supaya ia mempunyai hati yang lembut pada orang yang lemah dan menyayangi orang lapar." Biharul Anwar juz 96 halaman 371. Untuk mengingatkan kita akan salah satu sebab mengapa kita diperintahkan puasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk melazimkan sebuah doa yang saya sebut sebagai doa sosial. Beliau bersabda,
Barang siapa membaca doa ini pada bulan Ramadan setelah selesai salat wajib, Allah akan mengampuni dosa-dosanya sampai hari kiamat. Ya Allah, masukkan kebahagiaan pada para penghuni kubur. Ya Allah, kayakan semua orang yang fakir. Ya Allah, kenyangkan semua orang yang lapar. Ya Allah, beri pakaian semua orang yang telanjang. Ya Allah, tunaikan utang semua orang yang berutang. Ya Allah, lepaskan kesulitan dari orang-orang yang menderita. Kembalikan semua orang yang terasing. Bebaskan semua orang yang tertawan. Ya Allah, perbaikilah semua urusan kaum muslim yang rusak. Sembuhkan semua orang yang sakit. Tutuplah kefakiran kami dengan kekayaan-Mu. Ubahlah keadaan kami yang jelek dengan kebaikan keadaan-Mu. Ya Allah, tunaikan utang kami dan kayakan kami dari kefakiran. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Mafatihul Jinan 238. Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan tersebut memperinci apa yang dapat kita lakukan untuk menjadikan bulan suci ini sebagai bulan kasih sayang. Pertama, kita memasukkan kebahagiaan pada para penghuni kubur. Di dalam Islam, persaudaraan dan pertalian kasih sayang bukan hanya berlaku di antara penghuni dunia ini saja. Silaturahmi melintas ruang dan waktu. Kematian hanyalah perpindahan dari satu episode kehidupan kepada episode kehidupan yang lain. Mereka yang sudah meninggal hidup di alam lain dan memperoleh manfaat dari kebaikan saudara-saudaranya yang masih hidup di dunia. Anda dapat menyampaikan doa yang tulus bagi mereka yang atau membacakan istighfar. Tetapi kebaktian yang paling besar untuk mereka adalah membahagiakannya dengan membahagiakan orang yang masih hidup di sekitar Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu hari Isa putra Maryam melewati sebuah kubur. Penghuninya sedang diazab. Pada suatu hari tahun berikutnya ia melewati kubur yang sama dan penghuninya tidak lagi disiksa. Isa alaihissalam berkata kepada Tuhan, "Ya Allah, tahun lalu aku lewat kuburan ini dan penghuninya disiksa." Allah menyampaikan wahyu kepadanya, "Wahai ruh Allah, orang ini sekarang punya anak yang saleh. Ia memperbaiki jalan, melindungi anak yatim. Aku ampuni dosa penghuni kubur itu karena amal saleh yang dilakukan anaknya." Al-Wasail Juz 1 halaman 32. Beliau pun bersabda di hadapan para sahabatnya, "Berikan hadiah kepada orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian." Para sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami memberikan hadiah kepada orang yang sudah mati?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dengan sedekah dan doa." Lanjutnya, "Sesungguhnya arwah kaum mukmin datang ke langit dunia di depan kampung dan rumah mereka pada hari Jumat. Semua arwah itu memanggil dengan suara yang menyedihkan seraya merintih, 'Wahai keluargaku, wahai anak-anakku, wahai ayah bundaku dan karib kerabatku, kasihanilah kami dengan apa yang pernah kami miliki. Celakalah dan tak beratlah tanggung jawab kami dengan apa yang pernah kami miliki itu, sedangkan manfaatnya bagi orang selain kami. Sayangilah kami, semoga Allah menyayangi kalian." Setiap orang di antara mereka memanggil keluarganya, "Sayangilah kami dengan 1 dirham atau makanan atau pakaian. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kalian pakaian surga." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dan kami pun menangis bersamanya. Beliau tidak sanggup meneruskan pembicaraannya karena derasnya tangisan. Kemudian beliau berucap, "Mereka itulah saudara kamu dalam agama.
Mereka telah menjadi tanah dan tulang belulang setelah segala kesenangan dan kenikmatan di dunia. Mereka menyesali dirinya seraya berkata, jika sekiranya kami dahulu membelanjakan apa yang kami miliki dalam ketaatan kepada Allah dan keridhoannya sekarang ini, kami tidak akan memerlukan bantuan. Para arwah itu pun kembali dengan penuh penyesalan dan kesedihan, seraya berseru, segerakan sedekah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Pada bulan Ramadan, memasukkan kebahagiaan kepada hati orang tua, karib kerabat, sahabat, atau orang-orang tercinta yang sudah mendahului kita pergi ke alam baka, dengan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan yang hidup di dunia bersama kita. Dengan itu, kita sekaligus melaksanakan paruh kedua dari ajaran Islam, yaitu memasukkan kebahagiaan ke dalam hati sesama manusia. Seluruh ajaran Islam itu dapat disingkat dalam 2 kalimat, yaitu menyembah Allah untuk membuatnya ridho dan berkhidmat kepada makhluknya untuk membuat bahagia. Simaklah sabda-sabda suci tentang perkhidmatan berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati sepupu yang sangat dicintainya. Hai Ali, ada 4 hal yang sekiranya orang melakukannya, Tuhan akan membangunkan baginya rumah di surga, yaitu melindungi anak yatim, menyayangi orang yang lemah, menyantuni kedua orang tua, dan mengasihi budak atau anak buahnya. Hai Ali, barang siapa yang mencukupi kebutuhan seorang anak yatim dengan hartanya sampai ia memperoleh kecukupan, wajib baginya surga. Hai Ali, barang siapa menyentuhkan tangannya kepada kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang, Allah berikan kepadanya untuk setiap lembar rambutnya yang disentuhnya cahaya pada hari kiamat. Al-Khisal Juz 1 halaman 223. Dari Imam Al-Baqir diriwayatkan sebuah hadis, ada 4 hal yang sekiranya semuanya berada dalam diri seorang mukmin, Tuhan akan tempatkan dia pada tempat yang paling tinggi, pada kamar di atas semua kamar di tempat yang paling mulia. Pertama, melindungi anak yatim, memerhatikannya dan bertindak sebagai orang tuanya. Kedua, menyayangi orang kecil, membantunya dan mencukupi keperluannya. Ketiga, memberikan belanja kepada orang tuanya, menyayanginya, berbakti kepadanya dan tidak membuatnya berduka cita. Keempat, tidak berbuat zalim kepada bawahannya, membantunya dalam hal memberatkannya dan tidak membebaninya dengan apa yang tidak mampu dipikulnya. Disabdakan pula, barang siapa yang membangun sebuah tempat di tepi jalan buat para musafir yang tidak punya bekal, Tuhan akan tempatkan dia pada hari kiamat di atas tempat tinggi yang terdiri dari mutiara dan permata. Wajahnya memancarkan cahaya yang menyinari semua, sehingga cahaya itu sampai kepada Ibrahim, kekasih Tuhan di kubahnya. Semua penghuni akhirat berkata, ini salah seorang di antara para malaikat yang tidak pernah aku lihat seperti itu sebelumnya. Karena syafaat dia, 40 orang masuk ke surga. Barang siapa yang memberikan pertolongan kepada saudaranya yang tidak mengungkapkan permohonan tolongnya, maka baginya pahala 70 orang syahid. Barang siapa yang menggali sumur dan mengalirkan airnya untuk memenuhi kebutuhan kaum muslim, baginya pahala semua orang yang berwudu karena air itu dan melakukan salat, dan baginya pahala membebaskan budak belian sebanyak bilangan rambut manusia, binatang atau burung yang minum airnya. Aban bil Taghlab berkata, aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang hak mukmin atas mukmin lagi. Ia bersabda bahwa hak mukmin atas mukmin lebih besar dari itu. Kalau aku kabarkan kepada kalian, kalian akan menolaknya.
Apabila seorang mukmin keluar dari kuburnya, keluar jugalah satu sosok seperti dia dari kuburnya. Sosok itu berkata kepadanya, "Semoga Allah membahagiakan kamu dengan kebaikan." Ia membimbingnya dengan tidak henti-hentinya menggembirakan dia seperti yang ia katakan. Apabila melewati bencana, ia berkata, "Ini bukan untuk kamu." Apabila melewati kebaikan, ia berkata, "Ini untuk kamu." Tidak henti-hentinya sosok itu menyertai dia, menenteramkannya dari apa yang ia takutkan, membahagiakannya dengan apa yang ia suka sampai ia berhenti bersamanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika ia diperintahkan masuk surga, sosok itu berkata kepadanya, "Berbahagialah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kamu masuk surga." Orang mukmin itu bertanya, "Siapakah engkau?" "Semoga Allah menyayangimu. Engkau menenteramkan aku ketika aku ketakutan dan membelaku di hadapan pengadilan Tuhan." Sosok itu menjawab, "Aku adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati saudara-saudara kamu di dunia. Aku diciptakan dari rasa bahagia itu untuk membahagiakan kamu hari ini dan menenteramkan kamu dari ketakutan kamu." Al-Kahfi juz 2 halaman 152 dan Al-Wasail juz 11 halaman 573. Muhammad Zakaria Kandalawi menurunkan hadis-hadis sahih dari Bukhari berkenaan dengan penghidmatan pada bulan Ramadan. Saya mengutipnya dari buku Laleh Bakhtiar, Ramadan, Motivating Believers to Action. Uraian Gandahlawi mengakhiri tulisan ini. Umar bin Khattab meriwayatkan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada setiap masa ada 500 orang pilihan Tuhan yang memperoleh kecintaan Tuhan, dan ada 40 orang suci. Jika salah seorang di antara mereka mati, yang lain menggantikan tempatnya." Para sahabat bertanya tentang keistimewaan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mereka memaafkan orang yang berbuat zalim, membalas orang yang berbuat buruk kepada manusia dengan kebaikan, dan karena kecintaannya kepada manusia, mereka membagikan rezeki untuk fakir miskin." Di dalam hadis lain disebutkan bahwa siapapun yang memberi makan kepada orang yang lapar, memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, dan memberikan perlindungan kepada orang yang bepergian, sesungguhnya Allah akan menyelamatkan dia dari ketakutan pada hari kiamat. Yahya Garmaki suka memberi Sufyan Ats-Tsauri 1000 dirham setiap bulan untuk itu. Sufyan suka bersujud di hadapan Allah seraya berdoa, "Ya Allah, Yahya telah memenuhi keperluan duniaku melalui kasih sayang-Mu yang agung. Penuhilah keperluannya pada hari kiamat nanti." Setelah kematian Yahya, beberapa orang melihat dia dalam mimpinya dan menanyakan apa yang dialaminya pada hari akhir. Ia menjawab, "Melalui doa Sufyan, aku telah mendapatkan ampunan Allah." Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa para malaikat memohonkan keberkahan dicurahkan kepada orang yang memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang puasa dari rezekinya yang halal. Pada malam Qadar, Jibril menyelaminya. Tanda salam dari Jibril itu adalah hati menjadi lembut dan air mata mengalir deras dari pelupuk matanya. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.